Perbedaan kita dengan Mu'tazilah itu menjadikan al-masdar al-awwal, sumber pertama dalil itu akal, sedangkan Ahlus Sunnah menjadikan akal cuma alat. Paham di situ ya? Jadi kita pakai akal, tapi kelompok Salafi Al-Wahabi mereka menuduh Ahlus Sunnah kelompok akal-akalan. Asy'ariyah itu kelompok akal-akalan. Jadi mereka keluarkan istilah akliyun. Tapi giliran mereka berandai-andai boleh. Contoh, andai-andainya Salafi. Bah kok Buya berani terang-terangan? Ya orang tuh berani menyesatkan kita terang-terangan. Bener nggak? Buka video ustadz-ustadz tuh, ustadz yang inisial F. Apa katanya? Aliran Asy'ariyah sesat. Jawas Akli, Ustadz Jawas kan atau mengatakan Asy'ariyah sesat, Sufi zindiq, bermazhab sesat. Diam, mau lalu. Tapi ada seorang Ustadz Wahabi mengatakan, saya tidak tahu aras itu makhluk atau tidak makhluk. Ada nggak Ustadz begitu? Gawat nggak akidah begitu? Dan Ustadz begini lagi populer, Pak. Terus para Ustadz diam. Itu masalah sepele. Sepele apaan? Dia nggak tahu mengatakan, saya tidak tahu aras itu makhluk atau bukan. Kalau nggak makhluk apa? Khalik, musyrik nggak? Musyrik. Mungkin nggak sampai musyrik lah ya, karena dia bilang nggak tahu ya jahil. Akhirnya Ibnu Taimiyah tidak menolak dan menetapkan jisim kepada Allah. Ambigu nggak? Ragu-ragu. Karena tidak ada di Quran dan Sunnah gitu dalilnya. Ya? Tapi pada faktanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu sesuatu mesti bertempat, mesti berarah. Nah, terjebak lagi ke jisim. Tapi Ibnu Taimiyah tidak menyebut syai itu jisim. Disinilah kemudian kualatnya Ibnu Taimiyah, karena belum mengharamkan al-mantiq, ilmu mantik. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, berarti Allah punya cara nggak? Bahaya nggak logika begitu? Itulah akidahnya Ibnu Taimiyah. Itulah akidah Salafi hari ini yang ingin mengganti akidah santri-santri gitu, jamaah-jamaah gitu. Mau diam? Nah, mau tanya dia, mau diam gitu. Mereka ngajak perang ideologis, perang teologis, masa kita diam? Maka ambo berniat dalam hati daurah itu untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak perlu membantah mereka, kita perkuatkan diri kita. Mereka yang mengatakan Allah istawa tidak serupa dengan duduknya seorang guru di atas kursi. Hanya Allah lah yang tahu cara duduknya. Ini jebakan. Hanya Allah yang tahu cara. Berarti Allah butuh cara? Itu akidah tajsim. Itulah kemudian jadi PR Ibnu Taimiyah menyisakan persoalan itu kepada pengikutnya. Apa persoalannya? Membuka celah untuk memikirkan tentang Allah, padahal memikirkan Allah langsung ya. Jadi sebenarnya kalam yang tadi itu sudah khatam Bapak Ibu. Kalam berikut itu penjelasan. Jadi sampai ke yang tadi alaihimus salatu wassalam. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Perhatikan Bapak Ibu, ini bisa menjawab kegalauan kawan-kawan. Kok cuma 20 sifat kan gitu? Kalau mengerti bahasa Arab, mimma itu ada min bukan? Min apa tuh? Litab'id, berarti sebagian yang wajib diketahui. Lah di diskonnya ada ulama ya. Kawan tuh pengen banyak aja didiskon oleh ulama. Kalian yang mudah cukup 20 sifat. Di antara yang diwajibkan untuk diketahui pada sifat Allah adalah 20 sifat. Jadi kata kuncinya di mimma. Nah itu jangan hilang ketika mengajarkan nanti ke santri-santri kita. Jadi antarkan kepada mereka Allah itu sifatnya tiada batas. Tiada batas. Namun sifat ini untuk bisa dipetakan dengan baik untuk santri, untuk mukallaf cukup memahami dari 20 pintu. Kira-kira gitu ya. Wahiyal wujud wal qidam wal baqa wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa qiyamihi ta'ala binafsihi.
ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thani lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Yang pertama yaitu sifatul wujud. Apa beda wujud dengan maujud? Maujud disifati, kalau wujud sifatnya. Maujud zat yang disifati, kalau wujud sifatnya. Dulu ada ulama yang berikhtilaf mengenai istilah itu, tapi kita nggak akan masuk ke situ. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Al-Juwaini, itu berbeda. Al-Baqillani kita nggak masuk, itu nanti kitab yang advance, kitab yang dasar nggak usah masuk ke situ. Dan para asatis kami yakin di Hasyiah Dusuki disebutkan, ya, sudah ada pembahasan itu. Al-wujud, bagaimana cara mengetahui wujud? Yaitu caranya dengan tadi memberikan pertanyaan. Jika benda seperti meja ini ada dan ada yang membuatnya, apalagi alam semesta. Kalau ada yang mengatakan buku ini terjadi begitu saja, kita mengatakan huwa majnun la aqla lahu. Apalagi kalau ada orang mengatakan alam semesta ini terjadi begitu saja, maka wajib pada Allah sifat al-wujud. Masih ingat Bapak Ibu para satis mengenai logika daur ayam juta lua, lihat karena menganang-angan saja, ya. Kece orang dan mencelek talua keluar dari ayam, telur dari ayam. Tapi sebagian orang melihat menetaslah telur, keluarlah anak ayam. Bolak-balik, jadi ayam dari telur, telur dari ayam, ini namanya daur. Daur, ya. Kalau tasalsulat itu lain lagi. Daur itu bagaimana cara memecahnya? Ini sama dengan teori kimia, teori kromosom. Dalam teori kimia, antara kera dengan manusia itu ada dua perbedaan kromosom kimia. Makanya monyet itu bisa loncat-loncat, sebab kromosomnya 48 kimia di dalam dirinya. Sedangkan manusia 46. Makanya awak tidak bisa loncat-loncat bentuk monyet, ya. Kalau burung lebih lagi, maka bisa terbang. Dalam teori Darwin ada evolusi. Si kera berevolusi menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah kera punya laboratorium untuk ngetes percobaan diri? Corona saat ini itu pakai lab itu, Pak. Ada lab diuji coba. Maka vaksin pun diuji cobakan. Ada laboratorium. Pertanyaannya, untuk merubah kromosom kera dari 48 jadi 46, apakah kera melakukan penelitian sendiri, eksperimen seperti di YouTube? Anak-anak kan ada eksperimen tuh, gitu nggak mungkin, mustahil, akal, karena si kera tidak mungkin bisa bereksperimen. Terus apa yang terjadi? Apakah mungkin manusianya yang bereksperimen? Manusianya belum ada. Disitulah muncul kemudian sosok ketiga, X. Dalam ilmu eksak kemudian ditandai dengan tak terhingga. Yang bukan kera, bukan manusia. Yang bukan telur, bukan ayam. Sosok yang bukan telur, bukan ayam. Itulah laisa kamislihi syai'. Allah yang tiada serupa. Tidak bisa dibayangkan. Namun dalam ilmu kimia barat dihindarkan pertanyaan berikut, man huwa? Siapakah gerangan dia yang melakukan eksperimen itu? Gitu. Mereka berhenti di situ. Itu sebabnya kimia barat tetap jadi sekuler. Tapi kimia yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam melanjutkan sampai ke pertanyaan itu. Mereka takut kalau sudah disebut Allah selesai masalah. Enggak, ya. Kira-kira gitu. Itu salah satu cara burhan akli fi isbatil wujud. Burhan akliyah dalam menetapkan wujud. Wal qidam wal baqa. Qidam kalau dalam kitab diartikan ma la yasbiquhu adamun, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau baqa tadi yasbiq, yaqibuhu, yang tidak diakhiri bil adam. Jadi qidam dan baqa itu selaras.
Allah itu tidak pernah tidak ada sebelumnya. Itulah pertanyaan Abu Musa al-Ash'ari, wahai Rasulullah, kaifa kana rabbuna? Allah itu dulu bagaimana? Kana kan qadim. Dulu Allah bagaimana? Apa jawaban Rasulullah? Hadis Bukhari. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Itu boleh ditambah untuk dalil itu. Kalau ngajar santri. Jadi kalau santri bertanya, guru harus punya dalil dia dalam akalnya. Kana Allah wala syai'a. Allah ada, belum ada aras, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada Ahmad, belum ada Muhammad, belum ada semua. Wa huwal an, ada tambahan ulama, dia sekarang, dia dulu sama. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah dulu, kini berubah nggak? Allah dulu suram, kini tetap suram? Atau rani ya? Bah kira-kira Allah dulu, kiranya kata dulu, kini, iswa, itu hanya berlaku untuk itu, tidak berlaku kepada Allah. Maka madhi, mudhari', mustaqbal tidak berlaku kepada Allah. Kana Allah wala syai'a ma'ah boleh diterjemahkan waktu tidak berlaku kepada Allah. Itu terjemahan bebasnya. Baru sah baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat, dulu kini sama. Tapi ada seorang ustadz Wahabi mengatakan, saya tidak tahu aras itu makhluk atau tidak makhluk. Ada nggak ustadz begitu? Gawat nggak akidah begitu? Dan ustadz begini lagi populer, Pak. Terus para ustadz diam. Itu masalah sepele. Sepele apaan? Dia nggak tahu, mengatakan saya tidak tahu aras itu makhluk atau bukan. Kalau nggak makhluk apa? Khalik, musyrik nggak? Musyrik. Mungkin nggak sampai musyrik lah ya, karena dia bilang nggak tahu ya jahil. Wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, sebenarnya ada penjelasan lain tentang baqa, kita tinggalkan dulu. Yang paling seru itu di pembahasan mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah, kalau terjemahan Lamu berselisih, kalau terjemahan kekinian berbeda. Berbeda Allah Ta'ala, hunya domir kepada Allah, lil hawadis, terhadap hawadis. Apa arti hawadis? Al makhluqat al muhdasat, sesuatu yang baru. Karena Allah qadim, beda dengan hawadis. Hawadis itu diturunkan. Hawadis itu bernama jisim. Hawadis itu bersama jisim. Lalu kemudian diturunkan lagi, ada namanya jauhar, ada namanya arat. Ada jauhar, ada arat. Jauhar itu inti, boleh diartikan inti. Misalnya kalau sekarang mungkin orang nyebutnya atom ya. Jadi inti dari satu benda yang partikel molekul terkecilnya disebut dengan atom. Itulah jauhar. Jika si jauhar digabung lebih dari dua, lebih dari satu, maka bernamalah dia jisim. Jadi makhluk mikroba itu sudah disebut jisim, walaupun hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Jadi sudah bisa membedakan antara jauhar dengan jisim. Al jismu ma yatakawwan aksar min jauharin. Jisim itu yang terdiri lebih dari satu jauhar. Ya. Marhaban Buya, dua Buya. Fadal Buya. Buya Zul Asfi, Buya Al-Domi. Di situ Buya. Fadal. Lah biasa kurang aja. Baik, marhaban bikum ya. Semoga majelis kita tambah berkah. Nah, nanti Bapak Ibu untuk kajian fikih, tasawuf nanti bisa daurah dengan beliau-beliau kok ya. Nya namun pas usah. Baik, tadi sampai di jauhar. Jauhar itu kalau kita kumpulkan tadi jadi duo, apa namanya tadi? Jisim. Jisim itu terjemahan awaknya benda gitu aja ya. Baik itu benda hidup, benda cair, benda mati. Bahkan yang bukan hidup dan mati, cahayu disebut jisim.
Maka jisim dalam bahasa falsafah dan bahasa akidah Ahlussunnah itu lebih umum dari benda dalam bahasa fisika. Tapi cahaya itu butuh ruang nggak? Mirip-mirip lah ya. Allah itu laisa kamitslihi syai' di situ artinya jisim. Jadi boleh diartikan syai' di situ jisim. Laisa, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, yaitu jisim. Maka Allah syai'un la kal asya'. Allah itu syai' tapi bukan jisim. Sedangkan Ibnu Taimiyah mencoba kemudian mengambigukan persoalan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya tidak tahu adakah salaf yang mengatakan jisim atau tidak jisim. Nah, ini ambigu. Mengambigukan persoalan. Akhirnya Ibnu Taimiyah tidak menolak dan menetapkan jisim kepada Allah. Ambigu nggak? Ragu-ragu. Karena tidak ada di Quran dan Sunnah gitu dalilnya, ya. Tapi pada faktanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu sesuatu mesti bertempat, mesti berarah. Nah, terjebak lagi ke jisim. Tapi Ibnu Taimiyah tidak menyebut syai' itu jisim. Disinilah kemudian kualatnya Ibnu Taimiyah karena belum mengharamkan al-mantiq, ilmu mantik. Nah, di situ ada kitab mantik kan? Coba kembali ke kitab yang lebih besar. Nanti mungkin di bab daurah nanti Sulam al-Munawraq. Murawnak boleh dibaca gitu. Tapi agak ribet dibaca pakai syair soalnya. Ada yang nggak pakai syair, mungkin yang sudah dipakai oleh ulama Pasaman apa Priaman tuh bukunya. Yang diajarkan? Hah? Oh, Mafatih ya. Taib. Nah, kalau nggak pakai yang ya Sulam itu lebih ajib lah ya. Tapi kemasalahan kebanyakan orang belajar mantik menerjemah bukan praktek. Jadi tolong nanti para masyayikh kalau yang ajar mantik itu yang menjago dalam berlogika, bukan yang pintar menerjemah. Akhirnya nanti ngaji Sulam, ngaji mantik nerjemah, ngaji fikih nerjemah, ngaji akidah nerjemah, bukan memahami, bukan transfer mafahim. Ini yang terjadi di banyak pesantren, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab pun begitu. Hafal Sulam, bahkan hafal matan-matan Imriti dalam Waraqat, tapi nggak paham maksudnya. Dan itu banyak. Hafal Alfiyah, tapi nggak paham prakteknya. Ya, kami ketemu ada seseorang yang buat daurah-daurah Alfiyah di banyak tempat, tapi pas baca kitab dalam satu baris salahnya 7 kali. Tapi buat daurah Alfiyah, ya nggak usah kita sebut lah ya, orang wajib. Jadi Allah tabaraka taala, insyaallah kalau untuk para buya nak kapaneh ke palu, nak kange ke palu dah. Angeng este. Allah itu bukan jisim. Apa karakter jisim? Karakter jisim al-harakah. Coba dihafalkan ya. Harakah wa sukun. Apa harakah wa sukun? Ya. Gerak, diam. Kalau bisa dihafalkan, hafalkan. Kalau tidak ditulis ya. Ambo dulu menulis dari Syekh Hasan itu. Kemudian tahayyuz. Apa tahayyuz? Mengambil tempat. Kalau ada harakah berarti ada intikal, ya nak? Pindah-pindah. Jisim tidak berpindah. Jisim mesti berpindah atau diam. Jadi tidak mungkin ada dua sifat sekaligus. Dalam diamnya bergerak, nah ada. Ini bergerak ya bergerak, diam ya diam. Bagi Ibnu Taimiyah itu bisa. Allah itu berdiam di atas aras istawa, tapi bisa turun di saat yang sama ke dunia, ke langit dunia. Kacau nggak tuh? Kacau Pak. Ibnu Taimiyah mengatakan gitu. Sebab pendahulu Ibnu Taimiyah, Ibn Zaghuni dan Abu Ya'la, bukan Abu Ya'la muhaddis ya, Abu Ya'la al-Hanbali, itu mengatakan Allah ketika turun ke langit bumi itu aras kosong. Dibantah oleh Taimiyah, enggak, Allah turun yanzil tanpa perlu meninggalkan aras. Jadi bertarung dalam pikiran Ibnu Taimiyah itu banyak mantik-mantik yang bertabrakan akibat mengharamkan ilmu mantik. Padahal mantik itu sudah diislamkan, sudah disyahadatkan oleh Imam Ghazali. Jadi nggak usah khawatir, ya. Udah masuk Islam loh. Ahli mantiknya sudah masuk Islam. Apabila jisim benda itu bersifat apa tadi? Harakah, bergerak.
sukun, diam, tahayyuz, menempati, maka Allah laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah itu bergerak, tidaklah Allah itu diam, tidaklah Allah itu bertempat, berarah. Jisim tidak mungkin ada kecuali di satu arah, gitu yang sahih. Maka kalau ada orang mengatakan botol ini ada tanpa di suatu arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, orang itu majnun. La aqla lahu. Itu benda. Oke? Kalau ada orang menyamakan Allah itu ada, sesuatu yang ada mesti berarah. Itu logika siapa? Berarti ada yang terbalik enggak? Ada yang salah pasang dalam mantik. Jadi Ibnu Taimiyah membuat mantik sendiri. Nah, ini bisa jadi pembahasan nanti para asatis. Yang sahih apa tadi? Kullu jismin mutahayyiz. Setiap jisim mesti bertahayyuz. Fallahu laysa bijismin, fallahu laysa bimutahayyizin. Allah bukanlah jisim, maka Allah tidaklah bertempat, tidak berarah. Baru faham makna laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu kalau disebut Allah istawa atas aras, itu bukan istiwa jisim. Katakan saja istiwa, tidak masalah. Maka mohon maaf, ambo tidak tertarik mentakwil istawa menjadi istaula. Nggak perlu, karena Allah bukan benda. Maka kata istiwa pada zat Allah, pada sifat Allah, pada fi'il Allah, itu bukanlah istiwa jismiyah. Nuzul, turun. Kalau jisim turun, kalau kita turun tangga, ayo pindah tampe. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah datang, Allah turun. Apakah turun dan datangnya perlu berpindah tempat? Enggak. Enggak perlu. Kenapa? Allah bukan jisim. Kalau Allah bukan jisim, bisa nggak dibayangkan? Bisa nggak dibahasakan? Susah. Kalau Allah sendiri tidak membahasakannya, kita nggak boleh membahasakan. Karena dia menyebut dirinya istawa, kita katakan istawa. Tapi ada kata kunci, bila kaif, ilmunya Buya Asfi itu. Buya Asfi kalau kami tanya, kaif haluk Buya? Bila kaif. Ala bila ulu Buya jadi Tuhannya. Apa arti kaif? Caro. Logika kawan tuh gini apa? Allah istawa dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu logika kawan tuh. Ini berbahaya. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, berarti Allah punya cara enggak? Bahaya enggak logika begitu? Itulah akidahnya Ibnu Taimiyah. Itulah akidah Salafi hari ini yang ingin mengganti akidah santri-santri kita, jamaah-jamaah kita. Mau diam? Nah, mau tanya dia, mau diam gitu. Mereka ngajak perang ideologis, perang teologis, masa kita diam? Maka ambo berniat dalam hati daurah itu untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak perlu membantah mereka, kita perkuatkan diri kita. Ya. Cukup kita bantah syubhat mereka dalam diri awal. Ya. Bah kira-kira lanjut. Gimana zuhur Buya? Silamu. Baik. Bismillah. Ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Pertanyaan kawan, lah mungkin nur bajisim? Pertanyaan kampungan. Mohon maaf ya, kami sering diuji dengan pertanyaan itu dari berbagai negeri. Untuk apa pertanyaan? Mungkinkah nur berjisim? Ya, nggak perlu kan pertanyaan begitu. Kalau Allah disebut nur, maka nurnya bukan nur jismiyah, bukan nur benda. Iku bercahaya enggak? Bolanya no bercahaya, atau kacunya bercahaya, atau listriknya bercahaya. Jadi apa arti cahaya? Cahaya itu artinya bukan tarangnya, tapi cahaya itu artinya efek lain tanpa objeknya, itu namanya bercahaya. Ya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard,
Maka Imam Mu'tazilah kemudian membagi. Ada pelita langit dan bumi pada matahari, zahirnya langit dan bumi, tapi ada pelita batinnya langit dan bumi. Itulah Allah Rabbus Syamsi wal Qamar, pencipta langit dan pencipta syams dan qamar, matahari dan rembulan itu. Jika matahari terbit dan terbenam, Allah tidak pernah terbit, tidak pernah terbenam. Nah, itu maksudnya. Itulah wujud qidam baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis, kira-kira pemahaman ringkasnya kayak tadi, mulai masuknya ke bab jisim. Jisim itu syai', tapi asyai' a'ammu minal jisim. Paham di situ ya? Maka Allah disebut syai', lakin la kal asya'. Itu jadi rumus tuh. Syai' la kal asya'. Apa arti syai'? Allah itu syai', sesuatu, tapi bukan asya', asya' jismiyah, benda. Okay. Nah, mereka yang mengatakan Allah istawa tidak serupa dengan duduknya seorang guru di atas kursi. Hanya Allah lah yang tahu cara duduknya. Nah, ini jebakan. Hanya Allah yang tahu cara. Berarti Allah butuh cara? Itu akidah tajsim. Itulah kemudian jadi PR Ibnu Taimiyah menyisakan persoalan itu kepada pengikutnya. Apa persoalannya? Membuka celah untuk memikirkan tentang Allah. Padahal memikirkan Allah boleh tidak? La tafakkaru fi zatillah. Itu kan hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Itu sahih, tapi bukan kalam Nabi. Kalau itu diriwayatkan dari Nabi marfu' fa huwa dhaif. Kalau mauqufnya sahih. Jadi mauqufun sahih an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi banyak problem nggak di mereka? Nuzul, apa kata mereka? Allah turun. Bukan seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Hanya Allah yang tahu cara turunnya. Lalu mereka nukil kalam Imam Malik. Kiranya kalam itu sudah mereka ambil riwayat yang tidak sahih. Ada dua riwayat yang sahih mereka nggak pakai. Apa yang paling sahih? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Malik ditanya mengenai istiwa. Apa jawaban beliau? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi di Quran, mutawatir. Wal kaif anhu marfu'. Nah, bisa nggak dihafalkan? Al istiwa ma'lum, wal kaif anhu marfu'. Apa arti marfu'? Kaif disucikan, diangkat dari Allah, maka tidak ada kaif. Itulah makna istawa 'alal 'arsy bila kaif. Allah istawa tanpa pakai kaif. Jadi tidak benar yang mengatakan wal kaif majhul, itu riwayat yang syaz, riwayat yang ganjil, tertolak. Wal kaif, cara kepada Allah istiwa nuzul, itu majhul, tidak diketahui. Hazir riwayah mardudah batilah, itu riwayat mardud, ya, tertolak. Jadi nanti jangan ketipu di situ. Yang sahih tadi apa kalimatnya? Al istiwa ma'lum wal kaif anhu marfu'. Kira-kira gitu ya. Wa qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Allah qiyam. Qiyam di situ jangan diterjemahkan berdiri versi fikih. Tagak berdiri batu, kan gitu ya. Rukun kedua. Niat lalu tagak berdiri batu, ya begitu bahasanya. Ini beda istilah, bukan istilah fiqhiyah, ini istilah aqaidiyah. Karena istilah akidah, qiyam di situ bukan qiyamnya fikih. Fikih itu terhadap mukallaf, hamba. Sedangkan qiyam di sini qiyamuhu ta'ala, qiyamnya Allah Ta'ala binafsihi. Allah berdiri sendiri. Nah, boleh diartikan lain. Allah wujud dan mengurus dirinya sendiri. Untuk membantah apa? Jadi kalau ada pemahaman malaikat itu untuk apa diciptakan? Allah butuh bantuan? Enggak. Bukan Allah butuh malaikat, malaikatlah yang butuh Allah. Allah istiwa alal ars, bukan Allah butuh aras. Wal ars muhtajun ilallah, araslah yang butuh Allah. Nah, kalam yang tadi si ustadz tadi mengatakan saya tidak tahu aras itu dicipta atau bukan, ini membatalkan qiyamuhu binafsihi dan membatalkan yang kedua, wal wahda
niyah ya, dan wahdaniyah. Kembali ke qiyamu binafsi. Apa kata musannif? Ay la yaftaqiru ila mahallin, tidak membutuhkan ranah tempat asbab, wala mukhassisin, dan sesuatu yang mentaksisnya. Yang mentaksis itu tadi cerita kromosom tadi, cerita ayam di talur. Harus ada yang bukan ayam, yang bukan talur, yang menciptakan ayam dan talur. Itu namanya mukhassis. Justru Allah lah sang mukhassis. Wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'aliha. Ini untuk membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dulu Wasil bin Atha mengatakan orang yang meyakini 20 sifat berarti meyakini Allah itu 20. Ya. Apa kata di Wasil bin Atha? Yang meyakini isyruna sifat, Allah punya 20 sifat yang qadim, berarti meyakini ta'addudul qudama ya. Ada 20 yang qadim. Ini gambarannya siapa? Mu'tazilah. Apa sebab? Mu'tazilah itu punya definisi. Nah, coba perhatikan rumusan itu. Rumusannya penting. Silakan Rahmat, hati-hati di jalan ya, pengantin baru. Ambu Subi Rahmat, nama calik Rahmat yang taib. Bagi Mu'tazilah ini punya kaidah, as-sifat huwa zat. Sifat itu zat. Jadi tidak ada namanya Allah itu basir, basar, yang ada zat. Maka Allah basirun bizatihi. Kalau dalam akidah itu basirun bibasarihi. Beda enggak? Itu implikasinya nanti gawat. Jadi kalau tidak faham di situ, dalam ilmu akidah bisa berbahaya. Cuma ada santri karena tahunya cuma menghafal, tidak bisa membedakan apa faedahnya. Bagi Mu'tazilah apa tadi? Sampai ke kampus dokter nggak paham, bayangkan. Profesor saya mampus di situ. Kami pernah